Salam jumpa kepada teman-teman semua, khususnya para pengiring ibadah, lagu-lagu himne untuk gereja-gereja yang menggunakan buku-buku lagu Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat, mungkin nyanyian Kidung Baru, atau Gita Bakti, atau Kidung Keesaan. Nah, bagi kita semua yang eh, terlibat aktif dalam pelayanan gereja dengan musik-musik tipe himne, maka mungkin konten ini bisa menjadi salah satu referensi untuk menambah pengalaman, menambah wawasan atau apapun itu. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dedi Terik. Saya mengiringi ibadah hari Minggu itu pertama kali di GPIB Sebot Bogor di awal tahun 90-an, sekitar tahun 91 92. Dan waktu itu alat musik yang ada di gereja itu adalah elektron dan piano. Nah, saya waktu itu mencoba untuk memainkan piano, tetapi saya sendiri berlatih itu semuanya secara otodidak karena saya lahir di kota Kupang, dan ketika masa kecil saya yakin belum ada kursus kursus musik seperti piano, elektron di kota itu ketika zaman saya SD SMP. Dan ya wajar kami mencoba untuk melakukannya secara otodidak. Nah, tujuan pembuatan konten ini adalah kepada teman-teman semua yang juga memang mengalami kesulitan untuk menginterpretasikan lagu-lagu himne di dalam mengiringi ibadah di gereja, eh, bisa mencoba untuk memanfaatkan apa yang akan saya berikan. Dalam konten ini saya juga menyertakan style buatan saya sendiri, yaitu style satu ketuk, dua ketuk, tiga ketuk, empat ketuk, dan enam ketuk. Dan dalam perkembangan ke depan akan saya sempurnakan untuk melengkapi teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu style? Karena itu saya juga mau disclaimer bahwa uh, konten ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang menggunakan keyboard Yamaha PSR, ya. Kenapa seperti itu? Ya karena saya juga punyanya itu. Kalau saya punya tipe yang lain, maka mungkin saya akan bikin untuk yang lain. Dan di dalam perjalanan pelayanan yang saya pernah ikuti eh, di bidang pelayanan dan kesaksian GPIB, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkunjung ke pedalaman Kalimantan, Sumatera, dan saya temui di sana banyak alat musik yang digunakan oleh jemaat-jemaat kami itu adalah Yamaha tipe PSR. Karena itu uh, menjadi salah satu patokan juga. Mudah-mudahan ini bisa membantu semua gereja, bahkan yang ada jauh dari kota besar, yang menggunakan Yamaha PSR. Tetapi teman-teman yang memiliki keyboard dengan brand yang lain, semisal Roland atau Korg, bisa mengikuti dengan mengambil pengalaman saja. Mungkin untuk memainkan menggunakan style, nanti suatu saat kalau saya sudah bisa membuat untuk Roland dan Korg, akan saya lakukan itu. Saya pikir pertama yang harus saya sampaikan adalah kalau terjadi bukan keresahan, ya, apa ya yang cocok kalimatnya, di kalangan para pemain musik yang menggunakan keyboard dalam mengiringi ibadah di gereja buat lagu-lagu himne, pasti 90% lah, 80 sampai 90% akan memanfaatkan style yang ada untuk mengiringi. Nah, karena itu juga menyikapi perkembangan kemajuan teknologi ini, lagu-lagu himne yang harus kita mainkan
sebaiknya juga memiliki stylenya sendiri supaya tidak terlihat bahwa genre yang begitu banyak seolah-olah dipaksakan atau dimainkan saja di dalam mengiringi lagu-lagu himne tersebut mengikuti selera pemain musik yang bertugas saat itu. Saya harus sampaikan karena saya menyikapi perbincangan di media sosial menyangkut hal-hal ini, dan akhirnya terpanggil juga untuk membuat konten untuk men-share. Konten ini saya buat berdasarkan hasil interpretasi saya, dan hasil interpretasi saya itu berdasarkan pengalaman saya mengiringi. Jadi ini bukan sebuah hal yang wajib atau harus diikuti. Silakan saja masing-masing menginterpretasikan. Nah, saya mencoba menginterpretasikan dengan lagu-lagu yang ada di buku lagu kita itu ya. Itu kan dia sangat multi zaman ya. Dia bergerak dari masa bahkan Birama belum ditemukan. Ada lagu satu ketuk ya. Bayangkan di abad ke-16, lalu ada lagu dua ketuk, dua dan tiga ketuk gitu. Zamannya itu sangat luas, dari zaman-zaman Renaissance, zaman barok, romantik, sampai ke pasca romantik. Yang sekarang ini banyak lagu-lagu sudah sangat mengenal birama, sehingga lagu itu paling hanya berputar di antara lagu 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Dan paling banyak digunakan, saya lihat itu mungkin 70 sampai 75% itu lagu 4/4. Sehingga akhirnya lagu-lagu yang seperti satu ketuk ya, itu bukan saya katakan bahwa menjadi seolah-olah tidak enak didengar, tetapi mungkin kita karena bingung memainkannya bagaimana, tidak ada style yang cocok. Yamaha PSR sendiri mengeluarkan style internal berbasis 2/4 paling rendahnya ya, tidak ada satu ketuk, sehingga ya saya mencoba untuk membuat style-style, dan ada style satu ketuk. Nah, silakan mencoba dan silakan mendownload. Download dulu ya, baru mencoba. Nah, kalau ada pertanyaan di dalam mengoperasikan style itu, atau mungkin ada permintaan-permintaan, silakan kontak saja. Nomor telepon dan link untuk mendownload style saya sertakan, atau juga selain link itu ada kirisnya, bisa di-scan. Dan bagi teman-teman yang akan mengambil peran di dalam pelayanan mengiringi lagu-lagu himne ini, saya berharap bahwa teman-teman juga memperlengkapi diri dengan pengetahuan notasi. Mengapa demikian? Karena memang gereja kita menggunakan buku-buku lagu yang ditulis menggunakan notasi, dan itu adalah lagu asli, original, ketika lagu itu dibuat seperti itu. Jadi mau di abad 17 dinyanyikan dan di abad 21 kita masuki 21 ini, lagunya dinyanyikan secara sama persis ya. Jadi bukan kita berbasis YouTube misalnya, oh ini lagu versinya siapa, oh yang nyanyi Judika gitu, oh siapa ini yang nyanyi Sari Simorangkir misalnya. Akhirnya kita nggak tahu aslinya lagu itu seperti apa, karena orang-orang yang menyanyikan itu kan punya interpretasi tersendiri ketika dia menyanyikan. Ada mungkin dia berimprovisasi, lalu kita berpikir bahwa oh lagunya seperti itu. Nah, karena itu memang kita harus mempersiapkan diri kita untuk dilengkapi dengan memahami notasi ya, dan itu pasti bisa. Lalu ketika kita berlatih, saya menganjurkan untuk kita didampingi oleh pemandu lagu atau prokantor yang sangat menguasai lagu yang kita latih, sehingga bagi pemula dia yang mengikuti prokantor atau pemandu lagu tersebut. Nah, ini bisa cocok untuk gereja-gereja yang memang sangat kekurangan pemain musik,
dan membutuhkan segera ada pemain musiknya. Dan jika Anda adalah pemain musik yang benar-benar pemula, hanya mengerti chordnya saja, itu pun chord misalnya C, F, dan G saja, maka kemampuan teknologi yang ada di keyboard Anda bisa Anda manfaatkan dengan fasilitas transpose yang ada. Contoh misalnya lagu dimainkan di G, maka Anda silakan mentranspose minus 5 ya. Kalau misalnya mainnya di A, ya minus 3. Kalau eh, Do sama dengan D, ya plus 2, sehingga eh, Anda bisa mengiringi itu dengan keterbatasan yang ada pada diri Anda yang hanya bisa memainkan kunci C. Lalu, jika memang tangan kanan Anda belum terlalu aktif, belum bisa memainkan notasi-notasi itu, eh, di dalam contoh yang saya berikan itu, ya tangan kiri dan kanan Anda membentuk chord saja. Nanti style itu dia yang akan memainkannya. Akan ada suara trompet di sana, akan ada suara piano, harpa yang akan mengisi ruang-ruang di mana mestinya kita mainkan itu. Karena itu eh, tetap semangat dan selamat berlatih ya. Tuhan memberkati.